Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujada Nova. Saya mahasiswa Prodi PAI semester 5. Ingin menjelaskan tentang materi fikih, yaitu memahami fikih dan usul fikih. Adapun pertama-tama, sejarah perkembangan fikih dan usul fikih itu adalah seperti kita ketahui pada slide kedua ini. Sejarah perkembangan fikih pada masa awal, pada masa Rasulullah SAW. Jadi fikih itu berkembang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian melahirkan berbagai mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian pada masa klasik, usul fikih ini muncul sebagai upaya sistematisasi metode istinbat hukum yang memperkuat dasar-dasar pemikiran fikih. Jadi maksudnya itu adalah usul fikih ini diciptakan atau dimunculkan itu untuk melengkapi fikih sebagai pelengkap. Jadi misalnya seperti hukum-hukum yang tidak ada pada masa awal, pada masa Rasulullah SAW, dikembangkan lagi pada masa klasik ini menjadi usul fikih. Dan yang selanjutnya itu sumber-sumber hukum fikih tersebut ada 4, yaitu pertama Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci ya. Kita ketahui bersama-sama, kitab suci umat Islam. Sebagai sumber utama hukum Islam itu yaitu Al-Quran. Berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala, berisi perkataan-perkataan Allah, begitu. Yang kedua sunnah. Sunnah itu sandaran perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan hidup bagi kita semua sebagai umatnya. Yang selanjutnya ijma. Ijma ini kesepakatan para ulama tentang suatu hukum, menunjukkan pemahaman bersama. Jadi misal seperti sekarang ada permasalahan seperti judi online yang tidak ada pada masa Nabi, maka ulama itu melakukan ijma, berkumpul untuk menghubungkan seperti kias begitu. Kias itu hukum-hukum yang tidak ada pada masa Rasulullah, jadi dihubungkan pada masa Rasulullah itu. Nah, yang terakhir ini kias, seperti yang saya katakan tadi, kias ini analogi, menyamakan hukum baru dengan hukum yang lama. Seperti yang saya katakan tadi, seperti judi online atau semacamnya, seperti minuman keras. Oh, itu termasuk pada masa Nabi. Seperti narkoba tidak ada pada masa Nabi, maka para ulama itu melakukan kias ya. Dan yang selanjutnya adalah metode istinbat hukum dalam usul fikih. Yang pertama itu ijtihad, yaitu usaha keras para ulama untuk menemukan hukum berdasarkan sumber-sumber. Sumber-sumber ya ini adalah seperti Al-Quran, As-Sunnah, atau semacamnya yang berhubungan dengan hukum Islam. Selanjutnya kias, sudah saya sampaikan seperti tadi. Dan selanjutnya itu istishab, yaitu meneruskan hukum yang sudah berlaku, kecuali ada dalil yang membatalkannya atau maslahah. Yang selanjutnya maslahah, maksudnya menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umat atau untuk kesejahteraan bersama. Dan yang selanjutnya yaitu qiyas sebagai salah satu metode istinbat hukum. Maksudnya yaitu qiyas ini sebagai sebagai alternatif istinbat hukum gitu. Adapun dasar qiyas yaitu seperti persamaan antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada. Maksudnya itu adalah qiyas ini adalah menyamakan, seperti yang saya katakan tadi, menyamakan hukum yang ada permasalahan baru pada masa sekarang misalnya, yang tidak ada dalil atau sunnah Nabi yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Maka para ulama ini melakukan qiyas tadi, menghubungkan antara hukum yang sudah ada, apakah ada kemiripan dengan masalah-masalah yang baru tersebut. Maka itulah yang disebutkan qiyas. Selanjutnya syarat qiyas.
Syarat kias ini adanya dalil yang menunjukkan hukum pada kasus yang sudah ada. Jadi maksudnya itu adalah kias ini harus dilakukan, harus ada dalilnya. Tidak boleh melakukan kias tanpa ada dalil. Maka kias tersebut bisa dianggap tidak sah. Adapun contoh kias di poin-poin ini yang kita lihat ya. Yang pertama, hukum tentang larangan minum minuman keras dianalogikan ke minuman memabukkan lainnya. Jadi selain miras ada yang memabukkan misalnya, tapi di dalil tidak disebutkan minuman tersebut. Namun apabila sama-sama memabukkan, maka itu dianggap haram di dalam qiyas. Selanjutnya, kedudukan fikih dan usul fikih dalam sistem hukum Islam. Di sini yang pertama kita lihat sumber hukum yang paling utama itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, keempat sumber hukum ini adalah hukum yang paling utama, yang tidak bisa kita lewatkan, tidak bisa kita loncatkan ke hukum-hukum yang kedua, yang ketiga, karena nomor satu ini adalah hukum awalnya. Dan yang selanjutnya usul fikih. Itu yang kedua, ada metode istinbat hukum yang melandasi fikih seperti tadi ya. Dan yang terakhir, yang paling terakhir itu adalah fikih hukum Islam yang praktis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hukum yang bisa kita bilang hukum yang ringan-ringan, seperti kehidupan sehari-hari, seperti kita misalnya sholawat kepada Rasulullah, sholat 5 waktu. Itu yang sudah diketahui, yang sudah kita ketahui mungkin sejak kita lahir ke dunia, diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adapun selanjutnya yaitu tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Nah, yang pertama ini mengenai hukum Islam, memahami hak dan kewajiban sebagai muslim. Jadi tujuan mempelajari fikih ini adalah kita dapat memahami hak dan kewajiban kita sebagai muslim. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu akan kita pahami di dalam usul fikih ini. Jadi usul fikih ini sangat penting bagi kita sebagai umat muslim untuk dipelajari. Maupun yang muda, yang tua, itu sangat wajib bahkan. Yang kedua itu menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah dengan benar dan sesuai syariat. Jadi tujuan usul fikih ini dipelajari juga untuk memberitahu kita bahwa melaksanakan ibadah itu harus dengan benar dan sesuai syarat. Adapun syarat-syarat ibadah tersebut itu sudah tercantum di dalam usul fikih. Jadi kita sebagai umat muslim mau tidak mau kita harus mempelajari usul fikih ini untuk melakukan ibadah yang lebih makbul begitu. Dan yang selanjutnya menyelesaikan masalah, memperoleh solusi atas permasalahan hidup berdasarkan Islam. Nah, fikih ini sendiri juga dapat memecahkan suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan atau semacamnya. Seperti kita lihat permasalahan mungkin seperti permasalahan perceraian, maka kita harus menyandarkannya kepada ilmu fikih. Di dalam fikih tersebut sudah ada berbagai macam penjelasan seperti pembelajaran fikih munakahat atau banyak lagi masalah-masalah seperti yang kita sampaikan tadi, seperti qiyas begitu. Dan yang selanjutnya untuk meningkatkan keimanan, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan mempelajari fikih kita mengetahui keberadaan Allah itu bagaimana, kita harus melakukan apa sebagai muslim begitu. Maka intinya mempelajari ilmu usul fikih ini sangat penting bagi kita semua. Selanjutnya kontribusi fikih dan usul fikih dalam kehidupan sosial. Yang pertama, keadilan. Meletakkan dasar-dasar keadilan sosial dan ekonomi. Jadi kontribusi fikih ini sangat mumpuni ya, sangat besar di dalam kehidupan sosial kita.
Karena di Al-Quran juga dijelaskan berbagai macam cara kita bersosialisasi sesama manusia, saling menghormati kepada yang tua, menyayangi yang muda begitu. Yang kedua, kesejahteraan. Mendorong terwujudnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Jadi dengan fikih ini kita terarah begitu. Kehidupan kita harmonis, sejahtera, karena kita mengetahui berbagai macam hukum di dalam Islam. Sehingga kehidupan kita insya Allah terjaga. Dan yang selanjutnya persatuan, memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena sebagian besar itu fikih itu sama, materinya, pembahasannya itu sama sebenarnya. Yang membedakan hanya pandangan dari para mazhab kita terdahulu begitu. Namun menurut pemateri sendiri itu sama begitu. Adapun yang selanjutnya, tantangan kontemporer dalam mengembangkan fikih dan usul fikih. Ini tantangan ini maksudnya itu rintangan yang harus dihadapi dalam pengembangan ilmu fikih ini. Yang pertama itu globalisasi, yaitu menyesuaikan fikih dengan realitas global yang kompleks dan terus berkembang. Jadi bisa kita bilang fikih ini adalah ilmu yang sangat-sangat kuno. Karena mengapa pemateri bilang begitu? Karena fikih ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan turun kepada para sahabat dan tabi'in begitu. Makanya globalisasi ini sangat mempengaruhi fikih tersebut. Anak-anak muda sudah jarang sekali begitu mempelajari fikih, karena yang ada di handphone itu hanya media sosial seperti video-video yang tidak mengandung pendidikan agama misalnya begitu. Jarang sekali kita menemukan pendidikan agama yang ada di dalam media sosial, kecuali kita men-searchingnya sendiri. Dan yang selanjutnya, teknologi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi. Nah, itu seperti yang pemateri katakan tadi, seperti judi online. Di zaman Rasulullah tidak ada judi online. Karena apa? Karena tidak ada jaringan, tidak ada handphone, segala macam. Makanya harus dilakukan qiyas seperti tadi. Dan yang selanjutnya, pluralisme, yaitu menjalin dialog antar umat beragama dan membangun toleransi. Nah, ini yang mungkin sangat sulit dan banyak kontroversi di antara kita semua. Maksudnya toleransi yang bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai sebagai kita rakyat Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, begitu keyakinan. Maka dari itu kita mempelajari fikih untuk mengetahui sampai mana batas kita untuk bertoleransi tersebut. Oke, yang terakhir yaitu relevansi fikih dan usul fikih masa kini. Fikih dan usul fikih tetap relevan di era modern. Mempelajari keduanya akan memperkaya pemahaman kita tentang Islam dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang bermakna. Intinya teman-teman semuanya, fikih itu mengajarkan kita berbagai lika-liku kehidupan, berbagai hukum, sehingga kita akan paham akan apa yang ada di dunia ini dan kehidupan kita lebih terarah dan memiliki makna begitu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.